Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Side by Side. Terbalik dong. Side by Side podcast bersama Andi dan Yuda di Side by Side podcast. Nah, bener dong. Kurang meriah nih. Anjing diliatin bapak-bapak malu. Iya apa-apa ya, diliatin sama tukang bakwan Malang lu. Iya. Bagus juga nih lightingnya kita. Satu. Apaan? Satu. Apaan? Dua. Apa itu? Tiga. Ngetes matanya aja. Oh iya, cakep nih. Cakep nih. Lagi Gila, senja. lightingnya lagi senja. Balik lagi bersama gue Yuda Brajamusti dan juga Andi Siono di Side by Side podcast MotoGP War. Belum keluar. Iya, kemarin tuh. Jadi gimana sebagai fans Valentino Rossi menurut lo kan beliau pada musim hari ini? Musim ini. Di musim ini tadi kita mau tidak bahas ada. tiba-tiba Iya. gue kepikiran itu. Tidak ada. Ya udahlah. Tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada hal yang mustahil. Betul. Tidak ada hal yang mustahil. Hah? Tapi berat. Udah tua. Valentino Rossi Kayaknya sudah tua. omongan kita bener deh yang obrolan waktu itu tuh yang kayaknya Rossi ini bakal pensiun di umur yang sama dengan nomornya. 46 ya. Iya. Tahun Karena ini 43 kan? 42 sorry. 42. Iya, 42. Dia 79 soal Iya. kelahirannya sama kayak Mas Panji. Sama kayak iya benar. Iya benar. Panji Pragiwaksono. Iya, Musim bisa ini jadi 42. karena apa ya? Dia aja tidak ada tanda-tanda pensiun gitu. Kemarin tuh dia ngeluarin statement lagi nih. Apa tuh? Ngehe sih menurut gua ya. Jadi dia ngomong kontrak sama Petronas SRT ini cuma setahun emang. Musim ini berakhir. Ya. Tapi dia bilang kayaknya gue belum mau pensiun deh. Kita lihat dulu deh musim ini kata dia gitu. Kebetulan dia nggak tahu tiba-tiba kesurupan orang Betawi. Jadi Ngomongnya begitu ya. Kita lihat dulu deh musim ini kata. Kalau emang dia bisa cepet motornya mendukung atau kalau dia bisa tetap ada di posisi 5 besar di akhir musim, kayaknya gue bakal nerus. Dia ngomong gitu. Kok bisa-bisanya gitu, maksudnya belum ada pikirannya buat pensiun. Tapi kalau misalnya dia ngerasa udah nggak bisa bersaing, motornya nggak cepet, motornya nggak mendukung, dan dia udah atau dia nggak ada di posisi 5 besar di akhir musim di klasemen akhir, dia kayak udah lah, gue udah sadar diri deh gitu. Iya, tapi gue takutnya adalah mungkin Petronas tidak mendukung dia nih di tahun ini. Jadinya dia Kenapa? tercecer ya. Karena kayaknya tidak ada perkembangan berarti dari si motornya. Tapi gitu. dia ngerasa dia cukup cepat justru di Petronas ini. Iya, Rosinya ya. Maksudnya ya. dia ngerasa kayaknya oh ini cukup kok gitu buat gua bersaing gitu. Ya, bagi dia di finish di belasan mungkin udah cukup ya. Kan kemarin latihan? Kan latihan, maksudnya Iya, bukan beda dong mentalnya Rossi Iya. kan mental hari Minggu kan. Iya, benar-benar. Mentalnya kalau tiap Kalau- Minggu pagi ke CFD. Sampai mana Gitu. sih tadi kita? CFD. Oh iya, bukan itu. Apa? Rossi mentalnya hari Minggu. Jadi maksudnya dia seneng race-nya gitu, seneng bertarungnya. Siapa tahu nanti di Qatar dia jatuh kan. Kan udah nggak aneh Rossi. Iya sih, di umur-umur segini kita ngarepinnya ada pergerakan, dia cuma limitnya udah ya gimana ya? Udah mentok, Iya, udah mentok emang gitu, udah masa jayanya udah habis Betul, gitu. betul. Tuh, jadi Emang kayaknya dia pengen balapan juga. Gua nggak tahu deh, dia kepikiran gak sih kayak gue pengen balapan lah buat pengen nyenengin fans gua aja gitu. Ya karena maksudnya dia akhirnya kan kemarin ngomong, gue udah nggak kepikiran gelar ke-10. Gue sama sekali udah nggak kepikiran. Tapi kalau itu datang, ya gue happy banget. Gitu. Ya, Dia ngomong gitu, tapi maksudnya ya dia ada nggak ya di pikirannya dia kayak udahlah gue balapan aja buat nyenengin fans. Menurut lo gimana? Atau emang dia pengen senengin diri sendiri aja? kalau menurut gue sih nggak tahu ya, ke fans kayaknya dia udah bergeser deh. Maksudnya kalau dulu mungkin dia nyenengin fansnya ketika dia bisa kayak dia tuh sering tuh ngikutin yang di posisi 1 nih. Ya. Ikutin aja sampai 3 lap terakhir baru sama dia di balap. Akhirnya seru. Itu kan dia nyenengin fans. Makanya dia disebutnya sebagai entertainer di MotoGP gitu. Makanya fansnya banyak gitu. Kalau sekarang dia udah nggak punya skill itu kan. Ya, skill udah berkurang jauh gitu. Betul. Kemampuannya udah nggak kayak dulu gitu. Jadi dia kalau untuk mau mengentertain seperti itu udah sulit gitu. Mungkin sekarang dia mungkin dia takut pensiun.
Kenapa takut nggak bisa balapan lagi gitu, takut nggak ada yang maksudnya kalau misalkan kayak ya, sekarang yang mengisi hari-harinya dia apa ya, yang memenuhi ininya dia ya, jiwanya tuh kayaknya jiwanya emang jiwa balapan gitu. Iya, takut gitu. ngerasa kosong gitu. Bener hidupnya. gitu. Tapi kan karena padahal usia dia kan harusnya emang udah ya udah lah gitu, lu jadi bintang iklan So Nice aja gitu, atau ya lu diundang ke Indonesia aja. Iya, ini talk show gitu. Sama Bang Komeng. Iya, iya kayak gitu. Bener iklanin Aerox. belum kan? Iya, Dia belum kan iklanin Aerox kan? Iya. Kemarin kan Iya. Jupiter MX mulu kan. Iya bener. Ya apa ya maksudnya? Gue yang gue takutin malah gini Yud. Dia tuh masih pengen balapan Ya. ketika dia sama Petronas mungkin kuring nih tahun ini gitu. Terus Sky VR 46 kayaknya menarik nih. Gua tunggangin. Lucu banget sih itu. Sumpah gua nggak ada Iya kepikiran kan? ke situ loh. Karena gini, karena Sky VR 46 ini untuk musim perdana ini kan dia masih nebeng ke Sponsorama. Yes. Tapi cita-cita dia adalah si Pilot. Sky ini jadi Pilot kan. itu gua waktu kecil gitu. Ya. Nggak jadi gara-gara takut ketinggian. Gue juga cita-cita gue dokter nggak jadi karena gue takut disuntik. Padahal kan dokter yang nyuntik ya. Nah, bagus banget cahaya lu. Iya makanya nggak bisa, lu nggak usah dangak-dangak, lu ngincer bisa. banget ngincer banget cahaya. Ya ini dari tadi gua ngopi biar anak senja banget. Iya benar. Oh iya benar, gue belum ngopi. Lanjut. Apa sih tadi? Sponsorama. Ya. Karena memang Rossi pernah bilang langkah pertamanya itu sama si Sponsorama. Betul. Untuk Tapi menapaki VR46 ini membuat tim di MotoGP. iya, tim yang full ya. Ya. Full Sky VR46 seperti di Moto2 dan Moto3. Yes. Gitu. Nah, malah gua mikirnya ya dia nggak tahu nggak pengen punya anak kali Rossi dah. Aneh. Pacaran mulu dia, seks iya. bebas doang. Anjing kayak lu dulu. Woi. Iya, maksudnya yang gue takutin malah Lu ngomong aja ya, gue mau bakar rokok. iya bakar dah. Yang gue takutin dia tuh jadi punya pikiran ketika dia udah cukup deh gua sama Yamaha gitu. Nah, terus si Sponsorama ini akhirnya bisa dia akuisisi full jadi Sky VR 46 MotoGP gitu. Entah pakai mesinnya Honda, Yamaha, Ducati, apapun itu gitu. Tapi full gitu. Atau mungkin pabrikannya Suzuki mungkin. Sky VR 46 Suzuki gitu. Ya. Dan dia yang nunggangin gitu, Ya, bareng ya. sama Luca Marini. Ya, mungkin sih Gitu. ada kemungkinan itu, tapi gua nggak kepikiran sih. Maksudnya karena yang gua tangkep itu kan Nyamuk. laler. Rezeki. Apa yang lo tangkep? kenapa Rossi mengajak kerja sama si Sponsorama itu kan untuk langkah pertamanya VR46 ada di MotoGP. Ya. Jadi kayak gue tuh pikiran gue adalah kayaknya Rossi setelah pensiun akan fokus untuk ngurusin tim ini gitu. Jadi sebelum dia pensiun dia harus mempersiapkan itu, dia harus prepare, makanya pelan-pelan selangkah demi selangkah si VR46 ini berada nih di MotoGP gitu. Jadi kayak gue nangkepnya gua nggak kepikiran sama sekali kalau dia bakal Balapan. bakal balapan dengan timnya dia sendiri gitu. Jadi kayak anjing, ini menarik juga sih. Ada kemungkinan juga gitu untuk ke situ. Gua kepikiran itu malah. Dia kan ajaib terus itu. Betul. Enggak ketebak. Ya mungkin pola pikirnya. yang kita lihat sekarang kan dia mungkin seperti Fausto Gresini di Ya, tim Gresini gitu yes. kan. Dia nggak balapan dengan Gresini. Iya, gitu. itu dia maksud gue. Iya. Ya, yang sejauh ini sih infonya kan dia mau ya sebagai pemilik dan ngurusin gitu kan. Betul. Ya, tapi siapa tahu kalau dia masih pengen balapan. Nah, itu makanya yang gua kayaknya cukup menarik nih statement dari lu tadi gitu. What if yang cukup menarik gitu. Iya. Kalau di entah musim depan atau 2 musim lagi yang ternyata dia masih balapan dan ya di timnya dia sendiri gitu. Itu jadi lucu banget sih. Tuh, makanya. Tapi kalau untuk musim ini deh, kansnya menurut lu dia di tim satelit. Dia mengawali karir MotoGP-nya dia di GP500 tim satelit. Ya, betul. Nah, ada yang bilang kayaknya dia bakal akan mengakhiri juga Di tim satelit. ya, mengakhiri ya, karir dari, MotoGP-nya di tim satelit. dari gitu. Nastro Azzurro, Ya. sekarang Petronas. Petronas SRT. Ya. Dan dia
Makanya menurut lu gimana nih musim ini? Apakah kalaupun dia misalnya kita nggak tahu ya, apakah dia akan pensiun musim depan atau enggak? Menurut lu tapi musim ini gimana nih di ujung-ujung karirnya? Kalau gua ngelihat dari dia sih bilang dia suka dengan motor Petronas ya. Tapi gua ngelihat hasil latihannya speednya jauh gitu dibandingkan yang di depan-depan gitu. Iya. Gue sih nggak yakin Rossi di Petronas bakalan bagus ya. Sama halnya kayak tahun lalu sih gue ngelihatnya. Dia bakal malah di bawahnya Morbidelli kalau yang gue lihat gitu. Okay. Karena Morbidelli energi kan masih. Iya, Morbidelli penuh, tuh kan Morbidelli mah. Energinya penuh, nggak ada beban dia ya, gitu. Dia nggak diminta untuk jadi juara dunia, yes, gitu. Jadinya dia tuh happy gitu ngejalanin race demi race gitu. Tapi gua ngantuk ya. Padahal kita ngopi loh. Iya ya. Itu ke center Ini matahari. kali lo. Tapi bukan apa malah yang ngantuk. Kayak anak bayi. Iya bener ya. Anak bayi kalau lagi dijemur kan ngantuk. Bener. Iya. Gitu. Kalau yang gue lihat ya kayaknya ya bakalan di papan tengah sih Rossi. Papan tengah tuh posisi berapa? Total ada berapa inian sih? Taruh 22. 10 besar lah, 10 besar. Masih di 10 besar. 10 besar. Dia di 10 lah. Prediksi lo. Gitu. Nggak, lagi juga maksud gua kan gila sih, umur tuh udah 42. Dia kayak ini juga sih, gua nggak tahu Rossi ini kayaknya terinspirasi sama Christian Gonzalez dah. Umur segitu belum mau pensiun nih. Bener. Masih mau main di timnas. Iya, masih ngotot gitu. Maksud gua umur 42, linknya dia udah banyak, kenapa dia nggak buka dealer aja gitu? Udah kan tenang hidupnya gitu. Jual NMAX, kerja sama FIF paling. Benar, bisa. Iya kan? Maksud gua kenapa dia masih mau balapan gitu di umur yang udah cukup meronta-ronta. Padahal di rumah dia bisa santai pakai sarung. Iya, sarungan kan? aja ngerokok negor-negorin tetangga. Iya, kalau misalkan lagi panas dia nyiramin jalanan pakai air got gitu kan udah cukup umur segitu. Ya kalau nggak dipakai air got pakai Aerox. Kan dia mahal. Bagus tuh. Gue pengen jadi tetangganya kalau dilempar itu mah. Dilempar Aerox. Mau gua. Iya bagus. Gitu. Iya, maksudnya walaupun kita ya itu apa yang kita obrolin kayaknya di season kemarin ya, kayaknya kita ngobrolin ini ya. Rossi. Iya. Ya. Kayak udah lo Rossi, walaupun kita ngefans sama lu, tapi kita ngeliat lu juga kesian, apalagi sih yang mau lu kejar. Udahlah. Betul. Biar udah ikhlasin aja, biar kita nih fans lu nyari inian baru, nyari idola baru gitulah gitu. Masalahnya selama ada lu kita nggak bisa nyari idola baru gitu kan. Bener. Kita masih ngedoain lu, kita masih jagoin lu tiap di sirkuit. Tapi kalau kita ngarep sakit hati. Bener. Itu masalahnya kan. Bener. Sebel. Kita udah ngarep udah lu. Wih, gacor podium jatuh. Ya, sering kayak gitu dia. Udah gacor podium mogok. Maksudnya ada aja gitu. Jadi kitanya udah Rossi lu ngapain kek gitu ya. Di luar lu harus jadi pembalap kan lu masih bisa terlibat di MotoGP juga gitu. Jadi mentornya siapa? Jadi mentor gitu. bisa. Udah gitu cukup. Jadi kayak kita sebagai fans juga gitu. Gua nggak tahu sih kalau yang lain kayak gimana, tapi kalau gua pribadi sih kayak gitu. Walaupun gua nggak fanatik banget lah sama Valentino Rossi, tapi kayak gua pengen nyari idola baru, please gitu. Udah biarin gua ngejagoin yang lain. Karena gua ngerasain kayak gitu tuh ketika di MotoGP tuh ya. Pas McLuhan pensiun. Nah, itu dia. McLuhan pensiun. Lu anjing. Iya. Penggantinya tuh Alex Crivier, ada Tadayuki Okada, Max Biaggi juga udah mulai main. Nama-nama itu udah mulai mencuat tuh, Max Biaggi, Alex Barros. Emang gua belum nemuin yang gua idolain gitu. Tapi ketika Rossi masuk ke GP 500, sebenarnya dari GP 2,5 gua udah suka. Karena kayak Marquez dulu. Gua juga suka sama Marquez waktu di Moto2 karena menarik gitu. Betul. Nah, akhirnya dia naik ke GP 500, Nastro Azzurro mencolok sendiri kan gitu. Wah, keren gitu nih. Udah gitu gayanya juga unik gitu. Ini dia nih. Udah gitu dia dimentorin sama McLuhan. Ya.
gitu. Jadi gua akhirnya dari McLuhan gue punya idola baru gitu, Valentino Rossi gitu. Sampai sekarang mentok di Valentino Rossi. Gua tidak punya idola baru. Udah 21 tahun. Bener. Mengidolakan Valentino Rossi kita. Iya. Udahlah Rossi gitu maksudnya. Cukup lah. Cukup gitu. Maksudnya kayak bola pun kan kayak gitu. Ketika siapa pensiun kita bisa idolain pemain Ya, favorit di tim ya. yang kita suka. Betul. Gitu. Kayak sekarang Messi sama Ronaldo udah habis masanya. Kan kita jadi gitu. nyari Iya, gitu kan. ada nyari si idola lain. Erling Haaland, Betul. ada si Mbappe gitu. Jadi ada regenerasinya gitu. Iya. Ya mungkin di MotoGP ada regenerasi tapi lu nya tidak pensiun-pensiun. Iya, jadi kitanya belum bisa menemukan sosok baru, belum terpaksa untuk mencari sosok idola baru. Gue tuh di MotoGP tuh nggak bisa ngefans di 2 pembalap sekaligus. Iya bener, Nggak sama bisa. gua juga. Satu aja udah Iya, gitu. untuk ngefansnya ya, tapi kalau untuk ngejagoinnya sih ya bisa siapa aja kita jagoin. Bener. Gue tuh Karena- jujur, gue tuh ngefans sama Marquez waktu di GP masih Moto3. Moto2. Dari Moto3 malah. Oke. Moto3 udah mulai tahu, tapi lebih tahu ketika di Moto2. Makanya dulu waktu Marquez main, gue jadi nontonin Moto2 terus. Karena Marquez seru nih gitu. Tapi pas lagi pindah ke MotoGP, gue nggak bisa ngefans lagi, nggak bisa gue lanjutin. Betul, karena gitu. Karena ada Valentino Rossi gitu. ya. Gue nggak bisa. Ada Yang udah gue demenin King Vale. terlebih dahulu balapan dengan idola baru gue gitu. Ya. Apa sih? Iya, idola baru gue gitu. Nggak bisa, yang baru kalah. Gitu. Jadi sekarang tuh ke Marquez ya biasa gitu, udah nggak ngefans lagi. Dan gua rasa banyak juga deh fans Rossi yang kayak gitu. Kayaknya ya. Ngefans sama siapa di Moto2 pas pindah ke MotoGP anjing gitu harus balapan sama Rossi. Kayaknya gue masih ngidolain Rossi, belum Ya, bisa ya. ngidolain lu nih. Ntar ya tunggu Rossi pensiun deh, baru gue ngidolain lu. Iya. Pas Rossi Bener. pensiun dianya pensiun. Dovi bro, gue tuh Oh, ngefans iya. banget sama Dovi Oh, waktu iya. zaman di GP 250. Iya. Ngefans gue sama Dovi tuh di PS tuh dulu gue mainin dia mulu. Dovi tuh motornya dia gue pakai buat karir. Oh iya. Jadi gua Kira dipakai buat sekolah. Sempet kepikiran. Bagus. Cuma gitu, maksudnya pas Dovi ke MotoGP, waduh anjing, Masih ada Rossi. masih ada Rossi. Dan gua mau ngefans sama Dovi nih. Ya udah nggak ada waktu karena malah Dovi duluan yang nggak ada di MotoGP daripada Iya, Rossi. bener. Kan gua gedek gitu maksudnya. Bener. Ngehe Rossi, gua jadi nggak bisa ngefans sama orang nih gara-gara masih ada lu gitu. Gua jadinya anjing nih Dovi dulu gua demen banget. Dan Masalahnya, banyak yang kayak gitu. Stoner. Gua kayak Stoner juga. Iya, kayak gitu. Sama gua juga. Wah, susah banget dah. Stoner tuh gua ngefans sama dia waktu zaman dia masih di LCR. Dia masih ofensif, dia jatuh-jatuh mulu. Iya kan pernah Nge-crash aja kerjaan pernah jatuh parah kan dia. Iya, Stoner emang sering. hobinya. Nge-crash tuh dia waktu itu kan karena ofensif. Gue tuh cukup ngefans sama dia pas dia naklukin Ducati tuh. Wah, kata iya, gua, iya. ngehe sih nih orang nih bisa naklukin Ducati maksud gua. Jago. Rossi aja nggak berhasil. Iya. Bahkan kayak waktu itu kan ada Capirossi, ada siapa pembalap-pembalap lama nggak ada yang bisa. Dia masuk. Waduh anjing gue pengen ngefans sama dia nih tapi Masih ada Rossi Rossi. lagi. Hah, gila kata gue. Emang kocak nih orang. Maksudnya ya gimana ya? Tapi ya gue juga nggak tahu sih. Tapi kalau gue menurut gue ya di musim ini Rossi tuh feeling gue nih, gue nggak tahu sih. Mudah-mudahan terwujud. Mudah-mudahan Apa? bener nih kesampaian. Feeling gue dia masih di 5 besar. 5 bahkan posisi 5, beneran posisi 5. Karena dia ngomong kan, kayaknya kalau gua nggak di posisi 5 besar, ya gua nggak tahu nih musim depan akan pensiun apa enggak. Oh, berarti 5 besar nih beneran di 5 tapi dia jadi kayak tipis-tipis di jurang pensiun gitu. Gua masih di posisi 5, lanjut musim depan gitu kayaknya nggak tahu sih. Iya nggak kelar-kelar. Iya. Padahal ya yang musim ini dia lanjut aja kan kita udah mempertanyakan juga kan. Ya, sampai gua sempet seujon juga kayaknya dia lanjut nih karena disuruh Dorna nih buat nyenengin fans Indonesia kan karena musim ini ada seri Indonesia. Taunya enggak juga karena reserve kan cadangan sirkuit kita. Jadi ya memang keputusannya dia juga. Dia memang keputusan beneran keputusan bulat dari Rossi. Iya, jadinya ya udah kita juga ngoceh-ngoceh kayak gini kan nggak ngaruh ke Rossi ya. Ya nggak ngaruh memang tapi kan cuma pengen ngasih tahu aja siapa tahu Rossi nonton. iya Terus nggak ngerti tapi
Sebenarnya gue tadinya ada tuh kenalan itu. Apa? Yang mirip Valentino Rossi tau? Oh, tahu gue siapa namanya. Iya, gua lupa. Aduh, lucu. Orang Kalimantan nih? Sulawesi. Sulawesi. Iya. Tapi pengen gue undang tuh buat bahas Valentino Rossi. Lu sini dong. Kita ada bintang tamu. Gue pengen nanya gitu sama lu nih. Oh, Ntar iya. kali ya sewaktu-waktu. Bisa. Iya. Tadi pakai bahasa Italia. Iya benar. Iya gitu. Dia cuma Iya. cuma E-nya doang bisa. Diskusi, buongiorno. Gitu doang bisanya dia. Jadi kalau menurut lu prediksi lu musim ini Rossi finish di klasemen akhir tuh akan ada di posisi berapa? Kalau di posisi berapa gua nggak bisa nebak sih ya. Tapi yang jelas di luar 5 besar, di dalam 10 besar. Oke. Itu prediksi lu. Ya. Tapi untuk bersaing di di depan gitu. Kayaknya di awal-awal doang mungkin iya ya, di awal race ya. Yeah. Tuh, bukan di awal musim. Oke. Tuh. Mungkin ada waktunya dia hampir podium. Tahun lalu kan kayak gitu ya. Hampir podium 4 Ya, besar. nggak beda jauh lah sama musim kemarin lah ya. Gitu. Kayaknya sih nggak jauh beda lah. Oke kalau gitu. Kita lihat kiprahnya Valentino Rossi di musim 2021 ini bersama Petronas SRT Yamaha. Betul. Pokoknya lu kalau punya prediksi kira-kira Rossi gimana nih? Mending dagang pecel misalnya. Kan kita nggak tahu juga. Mending gabung komunitas stand up. Iya, gitu. atau mending jadi produser Kompas. Nah, bisa jadi bikin Iya kan? suci 10. Rosiana Silalahi lu padahal maksud gue. Aduh. Iya. Sorry. Iya, Yaudah. iya. Ya pokoknya gitu, silakan ditulis aja di kolom komen. Terima kasih sudah menonton dan juga mendengarkan Side by Side podcast MotoGP War bersama, nggak usah bersama, pokoknya terima kasih sudah itu ya. Pokoknya dadah.